Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wasihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Dulur, sahur. Berat ya? Enggak apa-apa. Kata Nabi, afdalu a'malu ahmazuha. Amal yang paling berat itu yang paling afdol, atau sebaliknya amal yang paling afdol, yang paling baik itu adalah yang berat. Bangun sahur berat, kemudian tahajud berat, puasa berat, memberikan harta yang dicintai berat, ya, memaafkan orang berat, menahan amarah berat. Tapi itu yang bagus-bagus, yang baik-baik gitu ya. Maka ada pertanyaan gini tuh, Gus, gimana cara supaya nggak merasa berat gitu loh, Bos. Jadi dulur, ketika ujian itu datang lalu terasa berat, jangan dihindari. Nah, kebanyakan orang kan ketika ada ujian berat dihindari, jangan. Ketika ada berat jangan merasa minta ringan, jangan. Atau malah memilih yang ringan. Kebanyakan orang kan gitu. Sunnah Nabi atau sunnah perintah Allah itu atau ajaran Islam itu dipilah dan dipilih. Yang berat tinggalkan, skip, sementara yang ringan yang dipakai. Nggak bisa gitu. Udkhulu fis silmi kafah itu kita mengambil Islam itu secara utuh. Meskipun nggak mungkin bisa 100% ya, tetapi jangan kemudian yang berat-berat dihindari. Kenapa? Karena di balik yang berat itu fa inna ma'al usri yusra. Keberatan yang kita rasakan di dunia akan ada yusra di akhirat. Gitu loh. Nah, hadiahnya besar. Lalu bagaimana caranya dulur? Gini. Saya ada beberapa usulan, tips untuk bagaimana agar berat itu menjadi kuat. Jadi ketika kita merasa berat, jangan kepada Allah minta ringan, tapi mintalah kuat. Supaya tetap bisa menghadapi yang berat tadi. Pertama adalah lakukan ibadah atau kebaikan yang terasa berat, ajaran Allah yang terasa berat tadi. Dengan merasa bahwa dengan merasa kita itu melakukan untuk orang yang kita cinta. Maksudnya begini, analoginya. Kalau kita mencintai seseorang, entah itu istri, atau anak kita, atau kerabat kita, lalu kemudian dia meminta kita untuk melakukan sesuatu, misalnya minta dibelikan apa, malam-malam berat gitu, jam 2 malam. Tapi untuk orang yang kita cintai, berangkat kita. Kenapa? Karena cinta yang akan memberikan energi tambahan. Demikian pula kalau Allah yang perintah, lalu kita mencintai Allah, ya, meskipun wa minal laili fatahajjat bina filatal asa ya ba'atsaka rabbuka maqama mahmuda, asa ya ba'atsaka rabbuka maqama mahmuda, dari setengah malam bangunlah untuk tahajud. Berat kalau kita merasa dipanggil yang kita cintai. Enggak berat. Pertama, jadi tumbuhkan rasa cinta itu dulu pada Allah. Nanti kalau kita melakukan karena cinta kita kepada Allah, insya Allah akan diberi kekuatan. Yang kedua, lakukan seperti kita merasa butuh kebutuhan kita, seperti misalnya makan dan minum. Ada pernah kita merasa bosan? Bosan aku makan terus. Tidak. Sebosan apapun karena kebutuhan perut dan nutrisi untuk tubuh kita butuh, ya dilakukan dulu. Gitu. Demikian pula kalau kita bersedekah, kita berbaik kepada orang. Kalau kita merasakan itu sebagai nutrisi ruhani kita, nggak akan pernah bosan. Nah, itu kenapa? Karena itu menjadi kebutuhan kita. Jadi lakukan itu seperti itu. Kemarin sudah sedekah, sekarang sedekah lagi. Tidak ada gitu. Karena itu menjadi kebutuhan kita, nutrisi hati kita. Ini wes sholat, saya sholat lagi. Tidak ada gitu. Kemarin puasa, sekarang puasa lagi. Tidak ada gitu. Kenapa itu loh? Karena kita merasa membutuhkan itu. Ya kayak misalnya sholat tadi loh. Kalau karena cinta, kalau kita misalnya ditelepon sama orang yang kita cintai, gagi-gagi itu apa ya? Segera kita ngangkatnya, menyahutinya. Allah memanggil kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bukan muadzin yang manggil, itu Allah yang kita cintai. Oh, bergegas, Rek. Nah, kalau kita malas-malas berarti belum cinta. Yang kedua tadi karena kebutuhan. Yang ketiga, lakukan seperti kita sedang ada nutrisi, ada harapan. Misalnya orang kerja. Ada saya ketemu sama orang yang sudah bekerja itu jual putu itu loh, putu itu makanan yang put, yang dari terigu atau topan itu. Tak tanyain sudah berapa lama jual putu, 40 tahun katanya.
Kenapa dia jual putu tiap pagi gitu bisa? Karena merasa bahwa nanti akan ada laba dari jualan. Orang bekerja ada yang di satu kantor itu 40 tahun. Kenapa mampu? Karena di akhir bulan ada gajian. Lah kita juga begitu, dulur, melakukan ibadah kita baik ritual maupun sosial, sedekah, tarbiyah, dakwah, muamalah, kemudian semuanya tadi seolah-olah berat. Kenapa? Karena kita nggak merasa ada reward di belakang. Kalau kita merasa ada reward di belakang, bahwa nanti kita akan diberikan ampunan oleh Allah, kita akan diberikan ridho oleh Allah, baik nanti maupun di sini, terutama di akhirat nanti, itu akan ada motivasi tambahan. Gitu loh, bahwa kita ini adalah pelayan, Abdullah. Namanya pelayan kok, babunya Allah kok, kesetnya Allah, gitu loh. Sehingga ini yang harus kita tumbuhkan. Satu, pertama tadi adalah karena cinta, ya, rasa cinta. Yang kedua adalah karena kebutuhan, seperti makan minum tadi, nggak akan ada rasa bosan, apalagi rasa berat, enggak lah. Meskipun tiap hari kita lakukan. Kemudian sedekah dan sebagainya, nggak akan ada bosan, nggak akan ada kemudian sudah kemarin, enggak. Kemudian yang ketiga adalah karena merasa akan ada reward di akhirat. Kita merasa bahwa nanti di akhirat akan mendapatkan sesuatu. Seperti orang yang sudah 40 tahun masuk kantor tiap hari. Bosan, ya bosan, tapi kadang ya enggak. Karena apa? Karena merasa di akhir bulan akan dapat gaji. Dan kita harus yakin bahwa Allah itu la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya, bahwa Allah akan memberikan kepada kita ajron hasanah. Ajron hasanah, pahala atau balasan yang terbaik. Apa itu? Ampunan. Apa itu? Ridho Allah nanti di akhirat. Dulur, ayo kita tumbuhkan itu. Okay? Yang terakhir adalah bagaimana kita menganggap bahwa kita juga dikejar waktu. Kita punya waktu yang sempit sedikit di dunia ini. Itu yang akan memotivasi kita untuk nanti kalaupun berat akan terasa kuat. Ya sama dengan orang kalau dikejar hutang, dikejar apa deadline itu ya, maka dia akan berusaha untuk semaksimal mungkin memenuhinya. Sama dengan kita, bahwa kita yang keempat, mau tumbuhkan motivasi bahwa waktu kita itu sempit, nggak banyak. Kita akan ditunggu oleh mati, sehingga kita harus memperbanyak itu, sehingga insya Allah berat nanti akan terasa kuat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah berdoa yang kuat. Ini tip yang paling hebat, karena la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa yang terasa berat akan terasa kuat jika kita diberikan oleh kekuatan yang maha kuat, yakni Allah SWT. Berdoa yang kuat. Kuat-kuat karena berdoa, dimanapun sedang apapun, terutama tengah malam bangun untuk tahajud, insya Allah diberi kekuatan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.